Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang bersama saya Yasir Nene Ahmad dan rekan saya Cindy Permadi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya akan hadir di paruh kedua dan di paruh pertama informasinya akan disampaikan oleh Cindy Permadi. Silakan Cindy. Ya, Yasir, terima kasih. Kita awali Kompas Petang hari ini, Saudara. 2 pendaki perempuan dilaporkan meninggal dunia usai melakukan pendakian di puncak Kartens, Papua. 1 jenazah berhasil dievakuasi ke RSUD Mimika Minggu pagi. Kedua korban pendaki yang meninggal, yakni Elsa Laksono dan Lili Wijayanti, diduga akibat mengalami hipotermia atau kondisi suhu tubuh menurun di bawah 35 derajat Celcius dari suhu tubuh normal saat perjalanan turun dari puncak Kartens pada Sabtu kemarin. Evakuasi baru dilakukan terhadap 1 jenazah, yakni Elsa Laksono menggunakan helikopter Komala Indonesia pukul 7:49 waktu Indonesia bagian timur. Jenazah Elsa Laksono sudah tiba di RSUD Mimika dan 1 jenazah akan dievakuasi esok hari menunggu cuaca membaik. Ya betul, ada 2 jenazah wanita asal Indonesia yang meninggal pada saat pendakian di Puncak Kartens. Untuk 1 jenazah sudah berhasil kami evakuasi, sekarang posisi di RSUD Timika. Kemudian untuk 1 jenazah itu masih dalam proses, yang mana tadi akan dilakukan evakuasi karena terkendala cuaca, maka akan dilakukan besok pagi. Untuk kedua jenazah tersebut meninggal dikarenakan hipotermia. Demikian yang bisa saya laporkan. Jenazah Elsa Laksono saat ini sudah berada di kamar jenazah RSUD Mimika untuk proses pemulasaran. Sementara 1 jenazah lagi atas nama Lili Wijayanti masih berada di lokasi kejadian. Evakuasi terhadap jenazah terkendala dengan faktor cuaca buruk dan akan dilakukan pada esok hari, menunggu cuaca membaik. Keduanya meninggal dunia karena hipotermia atau kondisi suhu tubuh menurun di bawah 35 derajat Celcius dari suhu tubuh normal saat perjalanan turun dari puncak Kartens pada Sabtu kemarin. Dua pendaki tewas di puncak Kartens Piramid Papua, Lili Wijayanti Pugiono dan sebelah Elsa Laksono. Keduanya merupakan pendaki gunung senior dan keduanya diduga meninggal dunia akibat hipotermia atau penurunan suhu tubuh di bawah normal setelah terkena badai di puncak gunung. Kartens Piramid atau yang juga dikenal dengan Puncak Jaya berada di kawasan Pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Puncak Kartens berada pada 4.884 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai puncak Kartens, pendaki harus naik pesawat kecil atau helikopter dari Timika ke Sungapa Intan Jaya. Puncak bersalju Kartens ini dapat dicapai dengan jalur pendakian Sugapa yang berada ketinggian di atas permukaan laut. Satu jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sementara 1 jenazah lainnya masih menunggu proses evakuasi yang rencananya akan dilakukan besok pada hari Senin. Alasan evakuasi baru dilakukan pada besok karena terkendala cuaca.
Jenazah Elsa Laksono sudah berada di kamar jenazah RSUD Mimika untuk proses pemulasaran. Dan satu jenazah lagi atas nama Lili Wijayanti masih berada di lokasi kejadian. Evakuasi terhadap jenazah terkendala faktor cuaca buruk dan akan dilakukan besok. Keduanya meninggal dunia karena hipotermia atau kondisi suhu tubuh menurun di bawah 35 derajat Celcius dari suhu tubuh normal. Mereka terkena hipotermia saat perjalanan turun dari puncak Kartens pada Sabtu kemarin. Satu jenazah pendaki yang tewas di puncak Kartens Piramid Papua masih berada di dalam RSUD Mimika untuk proses pemulasaran. Kita pantau informasi terbaru dari sana bersama jurnalis Kompas TV Salmawati. Salmawati, selamat petang. Kapan proses evakuasi jenazah yang masih berada di puncak Kartens dan siapa saja yang nantinya juga akan turun untuk melakukan evakuasi? Baik, selamat sore Sidi dan juga saudara. Dapat kami laporkan bahwa 2 orang tewas saat menuruni puncak Gunung Kartens pada Sabtu kemarin akibat diduga terkena hipotermia. Kedua korban yakni bernama Lili Wijayanti dan Elsa Laksono. Cindy dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwa untuk jenazah korban Elsa Laksono telah dievakuasi ke Kota Timika menggunakan helikopter dan tiba pada pukul sekitar 9:46 pada Minggu tadi. Setelah tiba, jenazah Elsa langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Mimika. Sementara untuk satu korban lainnya yakni Lili Wijayanti sendiri belum dapat dievakuasi dan saat ini masih berada di lokasi tepatnya di teras 2 Gunung Kartens sendiri. Untuk evakuasi terhadap Lili saat ini masih terkendala cuaca yang ekstrim dan direncanakan akan dievakuasi pada esok hari. Cindy. Oke, Salmawati, kalau untuk besok hari sudah ada rencana dari tim gabungan akan seperti apa evakuasinya, kemudian prediksi cuaca pada besok hari seperti apa? Baik, Cindy dan juga saudara, dapat kami laporkan bahwa untuk evakuasi terhadap jenazah Lili sendiri sampai saat ini masih dilakukan pembahasan bersama tim penyelamat lantaran cuaca sendiri masih sampai saat ini masih cuaca ekstrim. Untuk direncanakan helikopter sendiri akan berangkat dari helipad Yellow Valley menuju base camp lalu menuju ke Kota Timika. Namun untuk waktunya sendiri belum dapat kami pastikan, Cindy. Oke, kalau untuk rencana penyelamatannya juga siapa saja yang nanti akan terlibat, kemudian yang masih berada di lokasi di puncak Kartens ada siapa lagi? Baik, Cindy dan juga saudara, dapat kami laporkan informasi tambahan dari pihak ekspedisi sendiri. Kedua korban ini berangkat bersama 3 pendaki lainnya, termasuk salah satu penyanyi dan juga pelukis yaitu Firsa Bersari. Namun untuk saat ini yang masih berada di lokasi kejadian hanya tersisa jenazah Elsa sendiri dan tim penyelamat yang masih menunggu helikopter dari Yellow Valley. Kalau untuk jenazah yang sudah ada di rumah sakit, rencananya akan dipulangkan ke Jakarta kapan? Baik, ini dan juga saudara, informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Mimika sendiri, AKBP Bilyanda Hildiario Budiman, untuk pemberangkatan jenazah Elsa sendiri untuk hari ini rencananya langsung diterbangkan, namun lantaran pembahasan dari tim ekspedisi sendiri yang belum dapat disampaikan kepada kami, direncanakan masih menunggu dari jenazah lainnya lagi dan akan dilakukan pemberangkatan secara bersama-sama. Salmawati, kalau untuk 2 jenazah yang meninggal, kemudian juga ada 3 korban lainnya ini, mereka memang sempat dilaporkan hilang atau mereka yang justru juga melaporkan? Seperti apa informasi lengkapnya? Baik, Cindy dan juga saudara, dapat kami laporkan informasi dari pihak ekspedisi sendiri. Jadi para korban ini bersama rombongan lainnya total ada 20 rombongan, Cindy. Mereka bersama-sama tergabung dalam misi Seven Summit ke puncak Gunung Kartens. Mereka menggunakan
jasa operator Indonesia Ekspedisi yang berada dalam naungan PT Tropis Kartens. PT Tropis Kartens sendiri sudah menyampaikan ungkapan cita melalui akun sosial Instagramnya bahwa para korban ini berada di Kabupaten Mimika sendiri pada tanggal 26 Februari. Dan selanjutnya para rombongan ini diberangkatkan ke Yellow Valley, terbagi menjadi beberapa tim dalam satu hari, yakni dilakukan pada hari Rabu pada tanggal 26 Februari sekitar pukul 7:16. Di tim pertama, Cindy, dapat kami sampaikan bahwa terdapat tim yang terdiri dari 4 orang pendaki, yakni Lili Wijayanti, Elsa Laksono, Saroni, dan Lodi Hidayanto. Kemudian menyusul rombongan tim kedua yang terdiri dari Tirsa Besari, Purki Rahmi Saroni, dan Indira Aleka. Selanjutnya, setelah sampai di Yellow Valley sendiri, mereka ini tidak langsung melakukan pendakian ke Puncak Kartens, namun mereka melakukan latihan teknis selama 2 hari, yakni pada tanggal 27 Februari hingga 28 Februarinya. Setelah latihan teknis dilakukan, para rombongan ini selanjutnya naik ke Puncak Kartens. Baik, jurnalis Kompas TV Salma Wati, terima kasih. Informasinya 1 jenazah masih akan dievakuasi besok. Terima kasih laporan Anda. Informasi selanjutnya, Saudara, tim Basarnas mengevakuasi jenazah lansia dari sebuah sumur di Denpasar, Bali. Saat dievakuasi, petugas menemukan kaki korban diikat pemberat. Petugas mengevakuasi jenazah korban dari dalam sumur dekat rumah indekos di kawasan Sidakarya dan Pasar Bali. Awalnya keluarga curiga saat korban tidak kunjung pulang setelah mengecek indekos miliknya. Tim SAR berhasil mengevakuasi korban dalam waktu sekitar 10 menit karena proses evakuasi dimudahkan dengan kondisi tubuh korban yang terikat pada tiang sumur. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Prof. Ngurah Denpasar untuk dilakukan otopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Untuk evakuasi kita menggunakan teknik penarikan secara manual karena target terlihat dari daratan ke sumur kurang lebih 1 meter. Di mana untuk target ditemukan pemberat di kaki, akan tetapi kita serahkan kepada tim Inavis untuk melaksanakan identifikasi. Usai jeda, Saudara, akan hadirkan informasi soal polisi yang mendalami motif tersangka pembunuhan ayah dan anak di Blora yang diduga tewas diracun.